Memulai usaha baru memang banyak tantangannya bos, tapi mempertahankan bisnis keluarga yang udah settle selama puluhan tahun, sulit juga loh. Like this one, usaha kuliner yang fokus menjual masakan ala rumahan. Nikmatnya resep masakan sang ibu menjadi salah satu sumber cuan keluarga Bos Teguh. Sekali coba, sajiannya nagih bos. Nggak heran sih kalau rumah makan di Semarang ini nggak pernah sepi pengunjung. Seperti apa konsep bisnis kuliner yang sudah melegenda di kota Semarang ini? Dan go anywhere ya, cuma di Cuan Bos. Halo bos, saya Teguh dari Kepala Manyung Bufat Semarang. Mau tahu cuannya bisnis kuliner? Ayo ikuti saya. Kulon nuwun Bos Teguh, permisi. Wadaw, yang namanya bisnis kuliner itu harus nyajiin cita rasa masakan yang endul bos. Kalau sudah begitu dijamin konsumen gak bakal kelain hati. Ini yang menjadi alasan Bos Teguh tetap melanjutkan usaha sang ibu yang sudah berdiri sejak tahun 1969. Jadi kalau melihat sejarahnya, itu dulu berupa warung kecil gitu ya. Yang cuma satu lapak meja, cuman melayani masyarakat di sekitar, warga sekitar. Ini sih judulnya From Nothing to Something ya bos. Dari warung kecil berkembang jadi beberapa cabang di Semarang, Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Warung Kepala Manyung Bufat adalah salah satu tujuan wisata kuliner di kota Semarang. Dibuat dengan memadukan sejumlah rempah khas Indonesia, bumbu, dan kepala ikan manyung. Kalau kita tengok, seberapa banyak sih rumah makan atau restoran yang fokus menyajikan kepala ikan sebagai menu utama? Jarang kan bos? Artinya peluang usaha kuliner kepala ikan masih terbuka lebar. Peluang ini bos yang dilihat Bufat puluhan tahun silam. Jadi sejarahnya begini, dulu itu ibu saya kan di kampung sekitar itu ada sentra pengasapan ikan. Kepala manyung itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu ikan jambal roti. Dulu sih belum ada kepala manyung ya, cuman ada potongan dagingnya. Jadi di kampung sebelah itu ada sentra pengasapan. Nah, ibu saya melihat kok ini ada kepala ikan kok kayaknya unik gitu. Nah, kemudian ibu saya coba, ternyata responnya bagus. Ciri khas menu kepala manyung adalah rasa kuah gurih-gurih pedas. Resep inilah yang dipertahankan Pak Teguh sebagai generasi kedua pengelola rumah makan. Biar pelanggan datang lagi dan datang lagi, kesegaran bahan baku juga harus dijaga bos. Gak ada deh tuh kompromi-kompromi pakai bahan baku yang kualitasnya lebih rendah. Nah bos, nih di sini tempat masaknya Kepala Manyung Bufat. Jadi setiap hari dimasak dengan fresh, dijamin pasti enak. Kepala Manyung Bufat makin dikenal bos setelah pada tahun 2009 menu Kepala Manyung ikut dalam perlombaan kuliner tingkat nasional. Gara-gara menang, banyak media yang meliput terus jadi booming deh. Warga plus 62 emang gitu ya bos, sukanya sama yang viral-viral. Gak apa-apa sih selama positif yes. Nah bos, ini kepala manyung yang belum dimasak. Jadi kepala manyung itu diasap dulu ya, diasap ini untuk menghilangkan amis dan supaya ada aroma smokies atau asapnya gitu. Bisnis rumah makan Kepala Manyung dilanjutkan oleh Bos Teguh dan beberapa saudara kandungnya. Ini nih yang jadi tantangan, gimana caranya supaya tetap kompak menjalankan bisnis turun-temurun. Biar makin solid, makin cuan ya. Tipsnya untuk mempertahankan usaha keluarga, jadi salah satunya kita komunikasi dengan keluarga. Jadi ada masalah apa kita bicarakan gitu. Jadi itu bisa meminimalisir gitu. Untuk menghadirkan rasa masakan yang enak dan fresh, pengolahan dilakukan setiap hari bos. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Proses memasak dilakukan beberapa kali dalam sehari tergantung jumlah pelanggan yang datang. Sedangkan untuk pasokan, Bos Teguh sudah punya distributor sendiri nih dengan kisaran 100 kg untuk satu hari. 100 kilo tuh per cabang ya bos?
Kalau untuk kepala manyung kita punya supplier bahkan sampai dua, karena kita menjaga kelangsungan stoknya gitu, jangan sampai kosong gitu. Bos, yang namanya bisnis pasti ada jatuh bangunnya. Tepatnya tahun lalu saat pertengahan masa pandemi, lokasi ini sempat turun omset sekitar 75%, bahkan tutup selama 2 minggu. Setelah kebijakan makan di tempat diperbolehkan, baru deh mulai membaik. Dalam sehari setidaknya ada sekitar 300 pengunjung yang datang, bos. Demi memasuk permintaan tamu yang datang, untuk setiap cabangnya setidaknya ada 20 karyawan langsung yang terbagi dalam sejumlah tugas, mulai dari memasak, membuat bumbu, dan menyajikan menu. Oh iya bos, sajian kepala manyung ini ukurannya super jumbo, jadi bisa banget dimakan bareng, istilahnya join. Harga jualnya sih lumayan ya bos, mulai dari Rp75.000 sampai Rp250.000 per porsi. Tergantung ukuran kepala manyungnya. Kira-kira nih berapa porsi sih bos Teguh dalam tiap hari menu kepala manyungnya ludes terjual? Ini kalau kita lihat sebelum pandemi ya, kita waktu normal itu sehari itu bisa sekitar habis 100 porsi. 100 porsi itu kurang lebih ya 1 kintal satu hari ya. Mantap jiwa bos. Kalau satu cabang saja menghabiskan sekitar 100 porsi per hari, terus kita kalikan dengan harga yang paling murah Rp75.000, kemudian dikalikan lagi selama 1 bulan, berarti omsetnya minimal Rp225 juta bos. Ini belum termasuk menu tambahan seperti air minum dan perintilan lainnya dari semua cabang yang ada. Waduh jos. Udah sukses, udah terkenal, apa nggak perlu inovasi lagi? Tetap perlu ya bos, apalagi kalau yang kasih masukan pelanggan sendiri. Wajib didengar dan diolah. Kalau bisa bikin cuan makin ngalir deras, why not ya? Kesuksesan ini tidak datang dengan tiba-tiba. Jadi kesuksesan perlu dengan kerja keras, kesuksesan dengan perjuangan, dan yang tidak kalah penting adalah kesuksesan itu adalah adanya doa dari kedua orang tua. Jadi kalau gitu. semua sudah dilakukan, intinya adalah apa Pak? Cuan. Intinya bos, dalam menjalani bisnis kuliner yang baru maupun sudah sejak lama, jangan pernah merubah kualitas, baik dari segi bahan, rasa, bumbu, dan porsi yang ditawarkan. Kalau udah gitu, percaya deh endingnya, cuan, cuan, dan cuan.